ini akan selalu mendapat limpahan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA 1 Reteng, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, khususan kepada Ibu Rizka Fadilah dan Ibu Herneti SPD yang agenda kegiatan sore ya hari ini untuk membagikan pengetahuan ilmu dan lain-lainnya nanti akan kita dengar bersama. Baik, selanjutnya alhamdulillah pada Ibu berdua ya yang sudah selalu memberikan keberhasilan prestasi baik secara individu Ibu sebagai guru mapel maupun membimbing anak, Ibu Herneti, kemudian Bu Rizka Fadilah, tentu juga Bapak Ibu yang lainnya tidak lepas dari kegiatan yang sama menuju ke prestasi-prestasi yang kita tunjukkan ya, baik secara tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Alhamdulillah, tentunya saya sebagai pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih atas atensi, atas penunjukan prestasi ini. Maka kita tentu diperhitungkan di kancah baik lokal maupun di nasional. Mudah-mudahan motivasi Bapak Ibu yang lainnya untuk juga berbuat hal yang sama meskipun sudah diupayakan hal yang sama juga. Tentu kerjasama dengan tim itu lebih bagus ya. Ibu Rizka Fadilah SPD, alhamdulillah juga sudah lanjut ke provinsi ya. Bu sudah masuk yang di 30 terbaik, mau bersama sama teman kabupaten yang lain di Provinsi Riau ini. Alhamdulillah ya. Kita tepuk tangan untuk Ibu. Alhamdulillah, inilah bagaimana melalui kegiatan pada sore hari ini mensosialisasikan bagaimana yang Ibu dapatkan, yaitu melalui pembelajaran berbasis TIK atau yang kita kenal dengan pembatik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hadir bersama kita pada saat ini, yang terhormat Ibu Bapak Majelis Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi saya ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena partisipasinya. Dan mohon maaf sebelumnya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau untuk menjadi lebih pintar, tidak Bapak Ibu. Di sini saya itu menjalankan tugas dari program yang saya ikuti yaitu pembatik. Jadi di sini saya harapkan itu kita bisa saling berbagi, saling sharing tentang pemanfaatan media pembelajaran Bapak Ibu, terutama itu di bidang TIK. Jadi sebenarnya di sini kegiatannya itu saya lebih ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu guru semuanya portal rumah belajar, mengenai portal rumah belajar. Portal rumah belajar ini sendiri itu merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh pemerintah, yang mana dengan portal rumah belajar ini itu kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Adapun fitur-fitur yang disediakan oleh portal rumah belajar itu yang pertama adalah sumber belajar, yang mana jika Bapak Ibu itu ingin mencari sumber-sumber belajar, itu kita bisa membuka portal rumah belajar di bagian yang sumber belajar. Di situ lengkap tersedia sumber belajar itu baik berupa video maupun audio. Fitur yang kedua yang disediakan yaitu adalah bank soal. Bank soal ini itu lebih ke teknik evaluasi. Jadi kita tinggal pilih kelas berapa kalau misalnya kita ingin ujian online. Tinggal kita pilih kelas berapa, mata pelajaran apa,
Fitur yang ketiga adalah kelas maya. Kelas maya ini sendiri itu sebenarnya itu lebih efektif ketika zaman COVID dulu, yang mana pada saat itu kan kita punya hambatan itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi pemerintah itu membuat solusi yaitu dengan membentuk fitur kelas maya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah laboratorium maya. Menurut saya laboratorium maya ini itu menarik sekali, terutama bagi guru-guru mapel kimia, mapel biologi, bahkan di sini juga ada untuk mapel matematika. Yang mana biasa di sini kendala sekolah-sekolah itu tidak hanya sekolah kita di daerah, tapi juga di perkotaan. Kendala kalau misalnya kita ingin mengadakan praktek, itu biasanya kendalanya apa, Bapak Ibu? Atau saya ingin sharing dulu pada Bapak Ibu yang ingin praktek di laboratorium, biasanya kendalanya apa, Bapak? Alat, keterbatasan alat ya, Bapak Ibu ya. Alat dan bahan. Kalau kimia gimana, Bapak Zul? Sama ya, Bapak ya. Ditambah kimia itu biasanya alat bahannya itu kadang berbahaya ya, zat-zatnya itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di laboratorium maya ini itu kita bisa untuk melakukan praktek tapi dalam digital, tapi alat-alat sama bahan-bahannya ada. Itu adalah di laboratorium maya. Jadi setidaknya itu adalah kayak sejenis simulasi, tapi itu persis. Oh, alat-alatnya ada lengkap. Cuman bedanya kita tidak langsung. Tapi kalau misalnya hanya sekadar untuk pengenalan, anak-anak tahu, oh ini adalah jangka sorong atau apalah, saya tidak begitu paham mengenai alat-alat kimia maupun biologi. Nah, itu bisa dipakai di laboratorium maya, Bapak Ibu. Ini adalah fitur utama dari portal Rumah Belajar. Selain fitur-fitur ini, ada juga fitur-fitur pendukung lainnya. Yang pertama adalah peta budaya. Peta budaya ini menurut saya itu cocok digunakan untuk mata pelajaran sejarah atau mata pelajaran saya sendiri maupun mata pelajaran seni budaya. Yang mana pada peta budaya ini kita itu bisa mengeksplor budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia. Tampilannya itu seperti peta, Bapak Ibu. Ketika kita klik provinsinya, itu maka akan memunculkan budaya-budaya apa saja. Misalnya kita klik di bagian Riau, maka akan muncul penampilannya budaya-budaya yang dimiliki di Riau. Kira-kira seperti itu gambaran dari fitur Peta Budaya. Yang kedua yaitu adalah BSE, buku sekolah elektronik. Itu sama seperti yang kita ketahui bahwa itu kumpulan dari buku-buku. Mana tahu di sini Bapak Ibu merasa bahwa bukunya masih kurang, itu bisa ditambah, kita download di BSE ini, buku sekolah elektronik. Nah, ini adalah yang ketiga adalah fitur wahana jelajah angkasa. Ini fitur yang pernah saya pakai sendiri, saya sendiri memakai ini ketika saya melatih anak ketika ajang KSN kemarin. Yang mana pada fitur jelajah angkasa ini kadang kita guru ingin menjelaskan kepada anak, oh planet ini seperti ini, planet ini seperti ini. Sedangkan kita sendiri sebenarnya tidak tahu planet itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, di pada wahana jelajah angkasa itu, semua tata surya, semua yang ada di 5 galaksi itu ada letaknya seperti apa, teksturnya bagaimana, itu persis. Kita bisa bawa-balikkan, kita lihat, kita dekatkan, kita jauhkan, itu bisa menggunakan fitur wahana jelajah angkasa. Yang keempat fitur pendukungnya yaitu karya bahasa dan sastra. Ini lebih ke guru bahasa Indonesia kalau saya lihat di sini Bapak. Ada juga pengembangan berkeprofesian berkelanjutan, dan juga augmented reality. Nah, ini yang baru saja saya praktekkan hari Senin lalu. Rupanya di sini mendapat respon yang sangat bagus di anak, karena augmented reality itu, Bapak Ibu, dengan hanya gambar seperti ini, itu bisa memunculkan gambar yang sifatnya 3 dimensi. Itu nanti saya lihatkan gimana bentuknya. Jadi ketika kita sorot, kita scan pakai HP kita, itu muncul. Kebetulan di sini saya ngambil pelajaran seni budaya, yaitu tentang alat musik tradisional. Terkadang kita kalau mengajarkan itu kan kita tidak tahu bagaimana cara apanya karena kita tidak masih asing dengan alat seninya. Jadi misalnya dengan fitur ini, itu kita bisa melihatkan langsung kepada anak. Anak tahu persis seperti apa alatnya itu, bahkan seperti apa bunyinya, Bapak Ibu. Ini adalah yang augmented reality. Bahkan kemarin pas saya praktekkan, kok bisa muncul Bu, padahal kertas hanya kertas, tapi bisa muncul gambar di atasnya.
Itu adalah augmented reality. Itu saya juga pernah mempraktekkan coba yang organ tubuh, Bapak pernah saya download. Itu kita putar, kita bisa melihat detail organ-organ tubuh pada manusia. Tapi kemarin itu saya mempraktikkan yang alat musik tradisional karena itu berhubungan juga dengan mata pelajaran saya, yaitu sosiologi. Fitur yang lainnya yaitu edugame. Edugame ini itu sebenarnya lebih cocok kalau saya lihat itu untuk anak-anak SD, karena biasanya kan kalau anak SD lebih menarik melalui permainan ya Bapak Ibu ya. Itu di edugame. Dan yang terakhir itu adalah blok pena. Sejauh itu inilah fitur-fitur menarik yang disediakan oleh fitur rumah belajar. Kecapi itu sebagian besar kita tahu ya Bapak Ibu ya. Saya juga nih. Tuh, langsung keluar suaranya, bunyinya. Dan gambarnya itu bisa kita gerak-gerakkan 30 derajat. Bisa kita lihat dari bawah gimana, dari atas gimana. Gitu. Seperti ini. Ada juga musiknya. Ya, padahal ini hanya kertas gitu loh, tapi kecanggihan teknologi sekarang dari kertas ini bisa kita mengadakan kegiatan pembelajaran. Itu di mana dibelikan? Kertas ini kita tinggal print aja Bapak, tidak dibeli. Kertas biasa ya? Iya, ini kertas biasa Bapak. Iya kan, kita tinggal menginstal aplikasinya, langsung beriringan dengan gambar ini. Jadi nanti kita tinggal apa aja, tinggal download, kita print, kita rekam. Mana tahu nanti anak-anak ibu tidak hanya di kelas, mana tahu kan punya anak-anak kecil untuk mengajarkan ke anak-anaknya. Ini bisa juga Bapak Ibu. Oh ini loh yang alat musik ini. Terlebih itu materi SD itu cukup banyak di di portal rumah belajar ini. Kalau SMA karena ini masih baru yang augmented reality, jadi fiturnya masih terbatas Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian sampai itu praktik baik saya. Mana tahu di sini Bapak Ibu yang tertarik untuk menggunakannya. Kalau misalnya untuk mengakses portal rumah belajar itu sendiri, itu kita cukup membuat akun dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah itu juga salah satu keuntungan kita karena kita sudah mengaktifasi akun belajar ID. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru, ayo kita manfaatkan keutamaan-keutamaan yang kita miliki dengan akun belajar ID. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu manfaat dari akun belajar ID ini. Salah satunya yaitu kita bisa mengakses portal rumah belajar Bapak Ibu. Ya, makasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.